Hai sahabat Gupi, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Benny Santoso dalam channel YouTube kita Gupi Pemula Medan. Let's get it on! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Halo Sobat Gupi, hari ini kita akan membahas jenis ikan gapi yang cocok untuk pemula seperti kita. Ada banyak teori ataupun pendapat mengenai hal ini. Ayo kita bahas bersama dan inilah pendapat saya pribadi tentang hal ini. Ada teori ataupun pendapat sebagian dari senior kita bahwa pemula sebaiknya memelihara ikan gapi bermata hitam. Karena ikan gapi bermata hitam itu lebih baik daya tahan tubuhnya bila dibanding dengan ikan gapi bermata merah atau albino. Menurut saya pribadi, saya tidak membantah hal tersebut. Akan tetapi dari pengalaman saya pernah membeli ikan gapi bermata hitam jenis Yellow Tiger King Cobra dan gagal. Padahal waktu itu harganya lumayan mahal ya. Dan bahkan sampai 3 kali saya selalu gagal. Indukan yang saya beli selalu mati sebelum punya anakan. Bagi saya pribadi, belum tentu ikan gapi bermata hitam itu gampang dan lebih baik daya tahan tubuhnya. Dan untuk jenis ikan gapi bermata merah atau albino, saya juga pernah punya pengalaman gagal dan sampai 5 kali, yaitu jenis albino red tuxedo red ear. Baik itu ikan gapi yang saya beli ataupun dikasih oleh teman-teman saya. Sebanyak 5 kali selalu gagal karena indukan mati sebelum ada anak-anaknya. Jadi menurut saya, kita sebagai pemula bisa dan boleh saja memelihara ikan gapi, baik itu yang bermata hitam ataupun mata merah. Asalkan kita sebelumnya sudah mencari informasi tentang jenis dan sifat pada umumnya dari ikan tersebut sebelum kita memeliharanya. Hal ini saya buktikan saat pertama kali pelihara ikan gapi, langsung memelihara ikan gapi jenis AFR dan berhasil beranak pinak. Hal terpenting menurut saya adalah menentukan bagaimana kita akan memelihara ikan gapi itu nantinya. Apakah akan indoor menggunakan akuarium atau tank, atau outdoor menggunakan ember ataupun kolam. Setelah menentukan cara kita memelihara, kita dapat mencari seller yang cara memeliharanya sama dengan kita. Hal ini berguna agar ikan lebih dapat dengan cepat beradaptasi di tempat kita dan kemudian beranak pinak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita sebagai pemula harus terlebih dahulu tahu apa motivasi dan orientasi kita untuk memelihara ikan gapi ini. Hal ini perlu kita pastikan agar kita tidak stres dan patah semangat di kemudian hari. Hobi pelihara gapi harus membuat kita happy, bukan stres. Apalagi sampai berantem dengan istri. Bila motivasi kita adalah hanya karena suka dan untuk mengisi atau menghiasi akuarium atau aquascape di rumah kita, itu tidak akan masalah. Tapi bila motivasi kita adalah agar kita bisa menghasilkan atau jualan ikan dari pelihara ikan gapi ini, maka hal ini perlu kita pikirkan dan diperhitungkan kembali. Karena bila jualan ikan gapi, kita harus menentukan siapa yang akan menjadi pasar kita nantinya. Contoh, bila pasar kita adalah toko ikan, maka cara beternak atau pelihara ikan gapi yang cocok adalah dengan kawin massal. Dan yang terpenting adalah kuantitas bukan kualitas. Dan media yang cocok adalah cara outdoor ataupun semi outdoor
dengan kolam semen maupun kolam terpal. Dan carilah seller yang menjual ikannya untuk toko-toko ikan. Lain hal bila pasar kita nantinya adalah para pemain kontes gapi. Maka cara berternak yang cocok untuk kita pakai adalah memelihara secara indoor dalam tank. Hal ini berguna agar ikan gapi terbiasa hidup dalam tank dan dapat secara langsung dilihat oleh manusia. Karena dalam kontes nanti situasinya akan sama. Dan ikan tidak akan down mentalnya karena sudah terbiasa. Kita dapat mencari seller yang ikannya memang kualitas kontes sebagai indukannya. Dan sebelumnya kita juga wajib mempelajari terlebih dahulu apa dan bagaimana ikan yang disebut kualitas kontes. Dengan mempelajari cara penilaian dari semua grup kontes gapi yang ada di Indonesia, misalnya SGNI, IGPA, dan Fancy. Dan untuk indukan ikan gapi kualitas kontes ini pastinya mahal. Bila dana kita masih pas-pasan seperti saya, maka saya sarankan terlebih dahulu pelihara ikan gapi kualitas penghobi yang harganya di atas harga toko tetapi di bawah ikan kualitas kontes. Untuk pasar ikan yang dapat dijual ke luar negeri dalam kesempatan kali ini belum dapat saya bahas karena saya masih tergolong pemula dan belum pernah jual ikan ke luar negeri. Jadi tidak mungkin bagi saya membahas sesuatu yang saya sendiri belum mengalaminya. Kemudian ada teori atau pendapat bahwa ikan gapi jenis albino cenderung memakan anaknya. Sekali lagi saya tidak membantah hal tersebut, akan tetapi dari pengalaman saya, untuk jenis ikan gapi bermata hitam juga bisa memangsa anaknya sendiri. Maka dari itu menurut saya tidak ada jaminan bahwa ikan gapi bermata hitam tidak akan memakan anaknya. Tentang masalah indukan gapi yang memangsa anaknya ini, menurut pendapat saya pribadi, karena ikan gapi walaupun kecil tetapi termasuk hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Dia bisa memakan lumut, kutu air, dan bahkan roti bila kita berikan. Saya masih ingat sewaktu kecil dulu juga pernah pelihara gapi dan saya berikan nasi putih dan roti bantal. Dan sebagai hewan, ikan gapi juga memiliki insting tersendiri dalam hal untuk bertahan hidup. Jadi saya menyimpulkan ada dua alasan mengapa ikan gapi memangsa anaknya sendiri, yaitu pertama, karena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi sang induk setelah melahirkan. Kurangnya pakan di sekitar indukan dapat menyebabkan indukan gapi memangsa anaknya sendiri. Kedua, indukan gapi menganggap bahwa lingkungan tidak mendukung untuk keberlangsungan hidup sang anak. Misalnya indukan gapi melahirkan di tank ataupun di tempat yang masih ada jantan dan betina lain serta tempatnya sempit. Maka untuk mengatasinya adalah siapkan tempat bersalin tersendiri untuk indukan gapi yang akan melahirkan, dan segera pisahkan anaknya dari indukan maksimal 1 hari setelah lahir atau bila perut indukannya sudah kempes. Karena biasanya di hari pertama indukan gapi yang baru melahirkan tidak akan memangsa anaknya bila berada di tempat tersendiri. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semua hal yang dibahas ini adalah pendapat saya pribadi. Sekali lagi, cara masing-masing breeder itu berbeda-beda. Ambil yang positifnya untuk kita terapkan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon masukannya di kolom komentar. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Sobat Gupi, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.